Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih se-GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Untuk memulai sapaan teduh pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini karena Tuhan sudah menjaga kami, melindungi kami dalam istirahat kami malam tadi. Juga di pagi hari ini, hari yang baru masih boleh kami masuki. Dan untuk memulainya Tuhan, kami rindu bersekutu dengan Tuhan dalam sapaan teduh ini. Biarlah kami boleh mengarahkan hati pikiran kami kepada firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Yohanes 13 ayat 14 yang menjadi renungan kita hari ini. Yohanes 13 ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, Aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Satu ayat saja renungan firman Tuhan kita di pagi hari ini, jemaat yang terkasih. Bentuk pengajaran yang paling efektif adalah lewat teladan. Sebagaimana orang tua mengajarkan anaknya untuk berdoa dengan cara anak harus melihat dulu orang tuanya berdoa. Ya, demikian juga soal menggunakan gadget atau HP, kita juga mau mengatakan kepada anak jangan tergantung dengan HP, tapi kita seringkali terlihat sibuk dengan HP kita, apalagi di masa-masa pandemi ini pasti akan sulit mengajarkan kepada anak. Jadi teladan itu sangat penting karena orang lebih mudah melihat contoh yang dilihat secara nyata daripada hanya sekedar kata-kata. Jemaat yang terkasih, demikian cara Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang pengajaran-pengajarannya, teladan yang Yesus berikan. Teladan ini seringkali melawan sistem yang sudah ada atau sangat berbeda dengan kebiasaan, di luar kebiasaan. Dalam satu kesempatan Yesus mengajarkan supaya kita mengasihi musuh. Lalu dia tambahkan, doakanlah orang-orang yang menganiaya kamu. Ini saja sudah sulit, dan hari ini kita mau merenungkan lagi teladan Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan dan guru membasuh kaki murid-murid. Di mana ada kita temukan pengajaran seperti ini? Bukankah yang sering kita temukan justru kebalikannya? Kalau kebalikan ya wajar sekali. Guru itu dihormati, disanjung ya oleh murid-muridnya. Tapi Tuhan Yesus mau mengajarkan untuk murid-murid boleh saling menghargai. Jangan berlomba untuk dihormati dan dilayani. Dia bilang, aku Tuhan dan gurumu mau membasuh kakimu, maka kamu pun wajib, ya kata-katanya di sini wajib saling membasuh kaki. Ada 3 hal yang bisa kita ambil dari renungan tentang membasuh kaki. Yang pertama adalah soal kerendahan hati, jemaat yang terkasih, untuk bisa melayani sesama. Kadang ada pelayanan yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang rendah hati, sebab orang yang tinggi hati itu pasti inginnya dia dilayani, dia yang dihormati. Ya, bagaimana mungkin orang tinggi hati mau membasuh kaki? Kaki itu bagian yang terendah, apalagi telapak kaki, dan cepat kotor. Kalau kita cuci kaki, kita membersihkan kaki, begitu kita kembali menapak, melangkah, di situ kaki itu sudah kotor kembali. Ya, jadi sangat luar biasa kalau ada orang yang mau memegang telapak kaki, apalagi membersihkan telapak kaki orang lain. Ini memerlukan kasih yang luar biasa seperti yang Tuhan Yesus miliki untuk murid-muridnya, dan kerendahan hati. Di saat semua orang berlomba untuk mendapatkan pengakuan, mendapatkan kehormatan, yang Tuhan Yesus ajarkan adalah saling merendahkan hati. Harus punya kesediaan untuk melayani. Kerendahan hati ini, jemaat yang terkasih, memungkinkan kita untuk mau melayani dengan sukacita, tanpa ada keterpaksaan dan tanpa pilih-pilih pekerjaan ataupun pilih-pilih pelayanan.
Itu rendah hati yang pertama. Dan yang kedua, ternyata pembasuhan kaki ini dalam tradisi pada masa itu merupakan satu bukti atau bentuk keramahan dan penerimaan terhadap tamu. Jadi tamu yang datang itu diterima oleh tuan rumah dengan cara dibersihkan kakinya di depan pintu rumah itu saat akan masuk. Memang ini pekerjaan seorang hamba, tapi melalui catatan-catatan dicek ternyata kadang dilakukan oleh tuan rumah sendiri juga pembasuhan kaki terhadap tamu. Tanda apa? Tanda keramahan, tanda bahwa tamu itu diterima dengan senang hati dan sudah menjadi bagian dari rumah itu. Artinya pembasuhan kaki juga sebagai simbol kita mau merangkul sesama tanpa melihat perbedaan-perbedaan derajat. Ya. Apakah sudah kita bisa melakukan ini? Dan yang ketiga, pembasuhan kaki. Kalau ada kaki kotor dibasuh, pasti tujuannya adalah supaya kaki itu menjadi bersih. Apakah sudah bisa? Setiap perjumpaan kita satu sama lain itu membuat hidup menjadi lebih baik. Pelayanan-pelayanan yang kita lakukan itu membuat hidup menjadi lebih bersih. Bersih kaki itu sebagai simbol ya. Bagaimana supaya pelayanan itu membuat hati semakin bersih, pikiran juga semakin bersih. Artinya dalam setiap pertemuan-pertemuan jemaat isinya adalah penguatan, penyemangatan, dan saling mendukung untuk menjadi lebih baik. Itu yang kita perlukan dalam masa-masa ini, dalam masa-masa sulit pandemi ini. Demikian renungan pagi pada hari ini, jemaat yang terkasih. Biarlah semakin hari kita boleh semakin mengenal Tuhan Yesus, semakin hari kita boleh semakin menumbuhkan karakter-karakter Kristus dalam diri kita. Dan hari ini kita belajar mengenai kerendahan hati, kesediaan untuk menerima teman-teman dan sesama kita, dan juga supaya hidup kita, pelayanan kita itu boleh berguna, membuat kehidupan semakin baik, semakin bersih. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, pagi hari ini kami boleh disapa oleh firman-Mu, dan kami memohon supaya Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan firman yang telah kami dengarkan. Kami berdoa ya Bapa, untuk memulai hari ini kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Kalau kami akan melanjutkan pekerjaan kami, baik kami yang harus berangkat ke pekerjaan kami sebagai orang kantoran, sebagai tenaga pengajar, sebagai tenaga medis, sebagai pengusaha yang sedang berjuang untuk menstabilkan semua usaha kami, biarlah Tuhan yang tetap menolong kami, memampukan kami, terlebih menjaga kami saat kami berada di luar. Perlindungan Tuhan yang menjadi andalan semua jemaat Tuhan. Dan juga ya Bapa, kami berdoa pada hari ini untuk sidang majelis sinode yang seharusnya bulan April sudah dilaksanakan, tetapi karena pandemi COVID-19 ini masih harus tertunda. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada pemimpin gereja kami untuk boleh mempersiapkan sidang majelis sinode ini dengan lebih matang lagi, walaupun harus tertunda. Tetapi Tuhan, kami percaya pada waktu yang tepat, pada waktu yang sudah berkenan di hadapan Tuhan, kami boleh melaksanakannya. Kiranya Tuhan, Engkau boleh terus memakai gereja kami GBKP, khususnya Klasis Jakarta Kalimantan ini, dalam karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini, supaya pelayanan kami boleh bermakna, pelayanan kami boleh membawa setiap jemaat boleh semakin dekat dan mengenal dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hari ini, kami siap memulai semua aktivitas kami, karena kami percaya Tuhan yang akan menemani setiap langkah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.